wabarakatuh. Selamat pagi Anda semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan penuh semangat ya untuk memulai pelajaran baru. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akan mengisi absensi kalian terlebih dahulu ya. Hadir semua ya, bagus. Baik, hari ini kita akan memasuki materi baru yang sangat menarik, yaitu teks cerita inspiratif. Setelah pembelajaran ini, kalian diharapkan bisa untuk mengidentifikasi dan memahami ciri-ciri umum teks cerita inspiratif, serta merasakan pesan inspiratif dari sebuah kisah. Baiklah anak-anak, untuk memulai pelajaran kita hari ini, Ibu mempunyai sebuah cuplikan video yang sangat inspiratif. Ini adalah salah satu segmen dari acara terkenal, yaitu Kick Andy yang sering menampilkan kisah-kisah yang luar biasa. Berikut videonya. Untuk teman-teman yang mau mulai bisnis, terutama mahasiswa nih, kalian patut bersyukur berada di era sekarang, era yang betul-betul didukung oleh pemerintah, didukung oleh universitas untuk memulai usaha. Waktu masih kuliah harus menyisihkan, harus bolos dari bangku perkuliahan untuk melanjutkan bisnis saya. Tapi teman-teman, ada program dari kampus yang memberikan 1 semester kepada kalian untuk lanjutkan itu, untuk lanjutkan bisnisnya kalian, dan itu bernilai SKS. Manfaatkan itu dan jangan menjadi anak muda yang lembek, anak muda yang gampang menyerah. Kalau mau hidup, hiduplah melawan arus. Jangan hidup seperti sampah ataupun seperti ikan mati yang mengikuti arus. Sekian. Bagaimana perasaan kalian setelah menyaksikan cuplikan tadi? Apa yang bisa kalian rasakan dari kisah tersebut? Ada nilai apa yang kalian tangkap? Ada yang bisa jawab? Luar biasa. Kisah seperti inilah yang kita sebut cerita inspiratif. Jadi, apa sih sebenarnya teks cerita inspiratif itu? Teks cerita inspiratif adalah teks yang bertujuan untuk memberikan inspirasi, motivasi, dan pencerahan bagi pembacanya. Teks ini bisa berupa kisah nyata atau juga kisah karangan. Keduanya sama-sama memiliki tujuan untuk menggerakkan hati dan juga pikiran kita. Sekarang, kita akan melihat satu contoh teks cerita inspiratif yang berjudul Kisah Dr. Handoko Bantu Pasien Corona. Kalian bisa membacanya di forum. Untuk lebih memahami lagi, Ibu telah menyediakan lembar kerja siswa yang berisi beberapa pertanyaan terkait ciri-ciri dan juga pesan inspiratif dalam teks Kisah Dr. Handoko dan juga cuplikan dari Kick Andy tadi. Silakan kalian isi LKS itu secara mandiri, nanti akan Ibu periksa setelah selesai. Baiklah anak-anak, apakah sudah selesai semuanya mengerjakan LKS? Kalau sudah selesai, mari kita bahas ya. Jadi, hari ini kita sudah mengenal apa itu teks cerita inspiratif dan ciri-ciri umumnya, serta merasakan langsung dampaknya melalui cuplikan Kick Andy dan juga kisah Dr. Handoko tadi. Sebagai tugas individu, Ibu ingin kalian mencari satu contoh teks cerita inspiratif. Kalian bebas mencarinya dari mana, boleh dari buku, internet, atau dari sumber yang lainnya. Setelah itu, kalian catat ciri-ciri yang kalian temukan di dalamnya, serta pesan inspiratifnya. Tugas ini kalian diskusikan di awal pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas semangat belajar kalian hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sudah siap melanjutkan pembelajaran teks cerita inspiratif? Sebelum kita memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa selesai. Baik, Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Oke, hadir semua ya. Hari ini kita akan mendalami teks cerita inspiratif dengan fokus pada strukturnya. Tujuan pembelajaran kita adalah kalian mampu untuk menganalisis struktur dari teks cerita inspiratif. Baiklah, pada kali ini Ibu akan membentuk sebuah kelompok yang mana satu kelompok itu sebanyak 5 orang. Nah, Ibu akan memberikan lembar kerja kelompok untuk kalian. Dalam lembar kerja kelompok ini terdapat 2 teks cerita inspiratif yang berbeda, satu fiksi dan juga satu non-fiksi. Ini lembar kerja kelompoknya ya. Silakan kalian lihat, nanti akan Ibu berikan. Nah, tugas kalian dalam kelompok ini adalah kalian membaca kedua teks itu dengan cermat. Selanjutnya kalian identifikasi apa saja struktur-struktur yang ada dalam teks tersebut dan dituliskan bagian-bagiannya. Selanjutnya kalian bandingkan apakah ada perbedaan
cara struktur itu dibangun di kedua teks tersebut. Setelah berdiskusi, setiap kelompok akan berpresentasikan hasil analisis strukturnya secara bergantian di depan kelas. Baik, silakan dikerjakan. Sudah selesai Anda semuanya? Jika sudah selesai, silakan kelompok 1 untuk presentasi terlebih dahulu. Semua kelompok sudah melakukan presentasi. Kalian sudah bekerja dengan sangat baik dalam menganalisis struktur teks cerita inspiratif. Baik semuanya, sebelum kita akhiri, mari kita melakukan refleksi pembelajaran terlebih dahulu. Ibu akan bertanya, apa yang paling berkesan dari pembelajaran struktur teks cerita inspiratif ini? Bagian struktur mana yang menurut kalian paling penting dalam membangun sebuah cerita inspiratif? Jadi, dapat kita simpulkan bahwa teks cerita inspiratif ini memiliki struktur yang khas untuk menyampaikan pesan moral dan motivasi pembacanya. Pemahaman struktur ini akan membantu kita lebih dalam menghayati sebuah cerita. Untuk menguatkan pemahaman semuanya, Ibu akan memberikan kalian tugas individu. Di sini kalian akan mencari satu cerita teks inspiratif yang mana itu nanti kalian bikin analisisnya secara lengkap. Tugas ini akan dikumpulkan di minggu depan. Baik Ananda, terima kasih atas partisipasinya dan semangat kalian hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat pagi Ananda semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sudah siap untuk memulai pembelajaran hari ini? Sudah? Oke, sebelum kita memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa selesai. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu ingin mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Oke. Bagus ya kalian. Semangat banget belajar hari ini. Baiklah, hari ini kita akan fokus pada aspek kebahasaan dari teks cerita inspiratif. Tujuan pembelajaran kita adalah kalian mampu untuk menganalisis dan mengidentifikasi aspek kebahasaan yang dominan dalam teks cerita inspiratif, serta memahami pengaruhnya. Baik, seperti minggu lalu, kita pada saat ini juga akan membentuk kelompok. Setiap kelompok akan menganalisis satu teks cerita inspiratif yang berbeda dari yang sebelumnya. Teks ini akan Ibu berikan kepada setiap kelompok. Tugas kalian adalah yang pertama, mengidentifikasi bagian-bagian struktur teks tersebut. Kalau kalian ingin bertanya kenapa identifikasi struktur lagi, baik, Ibu akan menjelaskannya. Ini sebagai review dari pembelajaran sebelumnya. Nah, yang selanjutnya yaitu, temukanlah contoh-contoh penggunaan kata sifat, kata kerja aktif, majas, dan juga konjungsinya. Kemudian dijelaskan bagaimana penggunaan bahasa tersebut mempengaruhi makna, pesan cerita, dan juga emosi pembaca. Setelah berdiskusi, setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Baik, Ibu sudah melihat hasil presentasi dari setiap kelompok. Hasil presentasi kalian ini sangat luar biasa. Kalian sudah sangat baik dalam menganalisis dan juga memahami peran aspek kebahasaan teks cerita inspiratif. Sebelum kita akhiri, seperti biasa, mari kita untuk refleksi pembelajaran kita hari ini. Oke, Ibu akan bertanya terlebih dahulu sih. Apa sih yang paling kalian pahami dari topik aspek kebahasaan ini? Bagaimana bahasa membuat cerita menjadi lebih hidup? Jadi, dapat kita simpulkan ya, bahwa sebuah cerita inspiratif menjadi kuat tidak hanya dari alur dan pesannya, tapi juga dari bagaimana kata-kata itu dirangkai. Pilihlah kata sifat, kata kerja, penggunaan majas, dan juga konjungsi. Semuanya berkontribusi untuk menciptakan dampak emosional dan menyampaikan pesan inspiratif dengan lebih efektif. Sebagai tugas akhir materi ini, silakan kalian cari satu contoh teks cerita inspiratif. Boleh dari mana saja, bebas dari koran boleh, majalah boleh, internet boleh. Setelah itu kalian analisis secara mendalam aspek kebahasaannya dan identifikasi minimal 3 contoh untuk setiap jenis aspek kebahasaan yang kita pelajari hari ini. Dan jelaskan pengaruhnya terhadap cerita. Tugas dikumpulkan minggu depan. Baik Ananda semuanya, saya akhiri pembelajaran kali ini. Terima kasih atas partisipasi dan semangat kalian. Sampai jumpa di materi selanjutnya.